Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Ada baiknya acara itu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum dimulai acaranya, saya akan membacakan peraturan-peraturan dalam sosialisasi KBMI dan YEB ini. Peraturan yang pertama, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama materi disampaikan. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan di sesi yang sudah ditentukan, di mana peserta mengacungkan tangan terlebih dahulu di kolom chat, lalu dapat mengajukan pertanyaan saat sudah dipersilahkan. Yang ketiga, peserta diwajibkan menjaga sopan santun dan ketertiban sosialisasi dalam mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Yang keempat, peserta wajib menghormati dan menghargai pembicara, panitia, serta sesama peserta. Tidak boleh mengumpat, memaki, dan berbicara kotor, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan ABC yaitu Kak Mustafa dipersilahkan. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. selamat sore teman-teman semuanya. Baik, pertama kali marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita anugerahnya sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan kali ini sosialisasi YEB dan KBMI. Baik, yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada teman-teman baik dari Fakultas Teknologi Pertanian, baik dari organisasi LKM ABC FTP UB maupun teman-teman yang dari luar UB. Baik, di sini saya mewakili dari panitia penyelenggara sosialisasi EB dan KBMI ini. Saya pertama kalinya meminta maaf apabila nanti dalam berjalannya acara ini ada kendala dan yang lainnya mungkin yang kurang berkenan di teman-teman semuanya. Selanjutnya harapannya dari acara sosialisasi ini, teman-teman semua yang mengikuti acara kali ini setidaknya setidaknya memunculkan niat teman-teman untuk mengikuti pendanaan yang akan dijelaskan nanti. Baik, mungkin sekedar gambaran aja untuk pendanaan YEB dan KBMI. Untuk yang YEB ini yang akan diselenggarakan oleh Badan Inkubator Wirausaha UB, yang mana nanti untuk pendanaannya kurang dari 10 juta, kayak gitu. Atau hampir 10 juta. Dan untuk yang KBMI nanti sampai dengan 20 juta. Nah, untuk informasinya seperti apa, nanti minta tolong teman-teman semuanya dengarkan dengan baik dan dicermati. Kalau bisa teman-teman catat yang penting-penting dari pemateri kita yang sangat menguasai dan berpengalaman di bidang kewirausahaan maupun terjun dalam bisnis langsung kayak gitu. Jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman. Saya ucapkan selamat bergabung dan semoga materi sosialisasi bermanfaat bagi semuanya. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mus atas sambutan singkatnya. Jadi teman-teman, sebelum dimulai acaranya, saya mau menjelaskan sedikit bagaimana apa itu KBMI dan apa itu YEB. Ini merupakan program kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020. KBMI ini bertujuan memberikan bantuan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing, dan juga menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Kemudian untuk
YEB atau Youth Entrepreneur sendiri adalah program inkubasi wirausaha pemula atau pendanaan yang diberikan kepada kelompok wirausaha melalui BIWUB. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan wirausaha baru yang menguatkan kapasitas wirausaha pemula yang berdaya saing tinggi dan meningkatkan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti program inkubasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri kita, Kak Fahmi. Silahkan dijelaskan, Kak. Halo, kita saling sapa dulu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Kak, dengar. Oke, Naila ya namanya ya. Iya, Naila. Sebagai apa di ABC? Saya sebagai staf HRD di ABC. Mustafa RD. Kalau Mas Mustafa tadi, ketua di ABC. Bukan, kebetulan ketua di Kak Walid, ketua ABC-nya tuh berhalangan untuk Oh, Walid memberikan lagi acara. berhalangan. Iya, Saya biasa cecetan sama Walid padahal sebenarnya. Ya nanti tak chat aja lah. Walid, waduh kok nggak bisa hadir dia. iya. Atau saya screenshot, saya kirim Walid bentar ya. Hmm. Walid dia yang punya produk itu kan? Apa namanya? Nanas itu kan? Oh iya, iya, iya. Nata Depina. Iya, Nata Devina. iya, Oh iya. iya. Iya nggak sih? Iya, saya lupa produknya, tapi iya, nanas itu. Benar-benar. Oke, thank you. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman dari ABC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Fahmi. Saya lebih baik langsung ke present aja ya. Dan mohon maaf saya nggak bisa share video. Hari ini bener-bener lagi padat banget. Ini saya udah habis meeting, 3 meeting. Terutama saya lagi fokus diberesin untuk naikin produksinya keju. Kalau teman-teman kan tahu keju mozzarella khas Malang nggak? Punyanya Mas Narendra Food. Biasanya ngisi di FTP sih dia. Punya istrinya siapa? Baelo. Buelo sih. Kok Baelo sih? Buelo kan di FTP juga. Nah, terima kasih. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa keluar dari YIB aja dan juga nanti sedikit KBMI akan saya sampaikan. Karena saya nggak bisa share foto atau video. Sebelum perkenalkan, saya Muhammad Bagus Fahmi. Saya adalah kalau di keju Cizu Mozzarella, saya adalah komisarisnya secara perusahaan di Seven Narendra Food. Kemudian saya juga ada di beberapa startup. Saya founder Sinerbi, ada AgroInov. Saya lagi ngembangin ekosistem halal. Kemudian saya co-founder di Indogejob, perusahaan dalam dunia SDM, dan saya mau di Cida Debitur, perusahaan di dunia finance. Nah, saya adalah wakil ketua halal di Pondok Pesantren Halal Center Muhammadiyah dan juga kepala Islamic Planner Laboratory. Mungkin nanti mau lebih ingin belajar lagi. Jadi saya lagi menciptakan sebuah perusahaan yang fokus dalam bidang yang saya menciptakan sebuah model bisnis dan saya namai ekosistem bisnis model sih. Nanti bisa saling sharing aja, bisa chat di Instagram. Sebelum saya ke YB ataupun ke KBMI, jadi memang Pak Nadiem Makarim itu lagi mencanangkan proses pembelajaran yang dinamakan Kampus Merdeka dan itu ada 8 aspek. Salah satunya adalah kegiatan wirausaha. Nah, kegiatan wirausaha ini sebelumnya memang belum ada sih kalau untuk sampai bisa mendapatkan apa namanya? Skripsi dan sebagainya bahkan masuk di SKS. Namun teman-teman FTP kalau bisa ambil contoh dari Zami itu dari mulai dia merintis Sambeleo sampai akhirnya jadi skripsi pun sampai menjadi usaha, dia berawal dari fokus pada satu produk. Saya rasa teman-teman FTP kalau ingin menciptakan produk, teman-teman ABC terutama ingin terjun dalam dunia entrepreneur, kalian mulailah mencari sebuah startup ataupun produk apa sih yang nantinya akan bisa secara bertingkat akan saya selalu naikkan dan teman-teman bisa mengikuti berbagai program yang diadakan oleh pemerintah ataupun internal Brawijaya mulai dari PKM, kemudian ada PMW naik dikit. PMW itu bisa sekarang kemungkinan tahun depan bisa dinaikkan sampai 6 juta. Kemudian ada KBMI, kemudian naik lagi kalau di internal kita ada CPBT itu pendanaannya sampai 30 juta sekarang.
YEB itu sampai 30 juta, kemudian ada CPBT sampai 250, PBBT sampai 500 juta, sama PLBT sampai 1 miliar. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman itu adalah seorang, mulailah dari awal sekarang, silakan dimulai menciptakan sebuah produk yang futuristik, menciptakan sebuah produk yang profitable dan sustainable. Kampus Merdeka ini salah satu di kegiatan wirausaha, nantinya dia bisa diadakan harus oleh kampus yang memiliki inkubator. Dan kemungkinan yang pegang secara kewirausahaan itu adalah Badan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya kalau di UB sendiri. Dengan prosesnya teman-teman nanti daftar, bikin proposal. Nah, kalau ternyata sudah pernah membuat sebuah hasil karya PKM, entah itu PKMT, PKMK, dan sebagainya, nanti kalian coba ajukan agar ini bisa dikomersialisasikan mengikuti program ini. Ini secara reguler ya. Nanti teman-teman dapat dosen pendamping, kemudian akan menjalankan usahanya 1 sampai dengan 2 semester di Badan Inkubator Wirausaha dan didampingi oleh mentor-mentor kita. Di luar proses reguler ini, kalian bisa mengikuti konsepnya itu bisa dari lolos YEB ataupun dari lolos KBMI. Nanti kita akan share lebih banyak dan akan sering sosialisasi tentang program kewirausahaan Kampus Merdeka. Namun kali ini kita fokus di Youth Entrepreneur Brawijaya. Apa sih YEB itu? Sebelum ke YEB, saya akan memberikan kenapa sih harus ada badan inkubator di sebuah kampus. Jadi di Brawijaya itu sendiri kita memiliki inkubator. Kita sementara ini masih di bawah BPU, Badan Pengelola Usaha, dan di BPU itu ada BUA, ada BUNA, ada BUKES, ada BIW. BUA, BUNA itu fokus di usaha-usaha miliknya Brawijaya, dan BUKES fokus di kesehatan, usaha kesehatan. Sementara di BIW sebenarnya bukan badan non-profit dan kemungkinan nanti akan dipisah dari BPU. BIW itu adalah badan inkubator di mana tugas tupoksi kita adalah pendampingan, mentoring, dan coaching. Dengan beberapa layanan, ada pra-inkubasi, salah satunya adalah pendaftaran Youth Entrepreneur Brawijaya. Kemudian ada layanan inkubasi, yang nantinya teman-teman akan bisa kantor di BIW, mendapatkan mentoring, coaching, dan materi-materi yang lain. Dan juga ada pasca inkubasi, yang nantinya teman-teman akan kita perbesar pasarnya, atau mungkin kita berikan akses permudahan yang besar. Nah, tahapan lain pra-inkubasi itu sendiri, sebenarnya ada konsep desk evaluation. Nah, YIB tahun kemarin ada bootcamp, karena tahun ini lagi corona, ada pandemi COVID, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID sendiri. Kita tidak mengadakan bootcamp, tapi lebih kita lebih ke analis produknya teman-teman secara intens. Nah, nanti ada layanan inkubasi dan layanan pasca inkubasi. Terus kenapa sih teman-teman itu harus mengikuti inkubator? Jadi pada dasarnya 85% startup itu gagal karena teman-teman tidak merasa kadang-kala gini, saya punya produk dijual, fokusnya itu hanya menaikkan omset. Padahal dalam membangun sebuah wirausaha itu tidak hanya penjualan aja yang harus diperkuat. Selling itu adalah pertama kali, tujuan pertamanya. Karena kalian bisnis itu harus menghasilkan uang. Pertama harus belajar selling, kemudian keduanya harus mulai belajar manajerial, sampai akhirnya ketiganya harus belajar scaling up. Nah, untuk sampai atau menjadi sebuah company perusahaan besar, teman-teman itu juga harus memahami berbagai macam keilmuan dalam dunia startup atau dunia wirausaha. Mulai dari pendampingan, kemudian teman-teman juga harus tahu bagaimana manajerial produksi, kemudian manajerial keuangan, manajerial promosi dan pemasaran, bahkan legalitas sampai di SDM. Teman-teman harus memahami itu semuanya. Maka dari itu, ketika kalian membentuk sebuah, kalian membuat sebuah startup, sebuah tim itu harus sangat kuat dan harus dibentuk oleh teman-teman. Dibales sama si Walid, semoga lancar Mas Fahmi, matur nuwun. Lagi sibuk kayaknya deh. Nah, apa sih YEB itu? Tadi udah ada pendanaan yang diberikan kepada kelompok wirausaha pemula melalui BWUB untuk menjalankan proses inkubasi sehingga siap untuk menjadi wirausaha yang profit dan sustainable. Poin utamanya ini ya, kalian harus bisa profit, kalian harus bisa bertahan, kalian harus bisa berkelanjutan. Kalau ternyata produk kalian yang diajukan ke YEB itu adalah produk yang wah ini nggak mungkin bertahan nih, tahun depan sudah nggak ada pasarnya, atau mungkin terlalu berat untuk mendapatkan profit, kemungkinan besar nilai-nilai itu juga menjadi sebuah penilaian negatif dari tim seleksi. Jadi pada intinya
produknya tunjukin bahwasanya produk itu punya pasar, produk itu ada keterbaruan, produk itu mungkin teknologi ataupun keterbaruan produk itu sendiri sebenarnya masuk di poin bawahnya, poin beberapa, tapi lebih banyaknya adalah poin profitable. Nah, poin profitable itu dinilai dan dari apa? Pasti dari sebuah kebutuhan. Jadi kalau kalian menciptakan sebuah startup, kalian harus tahu apakah ini ada kebutuhan atau enggak. Kalau ternyata nggak ada kebutuhan, nggak ada pasar, lebih baik jangan dilanjutkan. Karena sama aja teman-teman membuat sebuah riset, yang riset itu akan ada yang menggunakan. Nah, kemudian penerimaan inkubasi itu dibagi dua, yaitu wirausahawan dan calon wirausahawan. Nanti kita bagi jadi dua itu namanya pra-startup dan startup. Dan yang teman-teman nanti harus mengikuti program pembinaan, pendampingan, dan pengembangan. Saya pertekankan lagi ya, di kalau kalian nanti ingin ikut YB ini, kalian akan mendapatkan sebuah tekanan juga pasti dari IBIW karena kalian ada tanggung jawab, sehingga kalau teman-teman sudah siap dan memiliki mental untuk ikut di inkubator ini, kalian berarti harus sudah siap profesional, harus siap menjalankan sebuah inkubasi, harus siap merasa bahwa kalian itu tiap hari itu kerja, bahkan harus 8 jam per hari. Kenapa kok dituntut seperti itu? Minimal sebenarnya kalian itu bisa meeting, bisa rapat, tahu target, mempelajari produksi, mempelajari pasar, mempelajari keuangan, dan semuanya. Dan kami harapkan ketika kalian masuk, nanti kalian sudah bisa belajar profesional. Ketika kalian beres kuliah, kalian sudah menjadi sebuah perusahaan yang besar di depannya. Ini adalah tujuannya, yaitu menumbuhkan wirausaha baru dan menekan kapasitas berusaha yang berdaya saing tinggi. Karena kita berharap teman-teman nanti keluar bisa memiliki daya saing tinggi, meningkatkan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti program inkubasi. Terus di seleksinya kita ada pra startup sama startup, di mana pra startup itu sendiri nanti ada aturannya setelah ini. Terus tahapan prosesnya, teman-teman silakan mulai kepoin, mulai daftar di Brain, di inovasi.ub.ac.id. Ini tidak hanya untuk mencakup atau mendata programnya YIB, tapi kalau teman-teman ternyata adalah teman-teman ahli riset, silahkan. Itu adalah ruang untuk kalian tahu bagaimana tahapan-tahapan untuk menciptakan sebuah produk inovasi. Jadi di situ teman-teman bisa menaruhkan bahkan sampai ratusan produk. Kalau nantinya teman-teman ternyata banyak banget memiliki sebuah inovasi, bisa jadi kita akan membuat sebuah inovator-inovator terbaik dan terbanyak di Brawijaya. Dan nanti dikepoin aja di inovasi.ub.ac.id. Untuk seleksi kelebihnya nanti akan saya bahas di timeline. Kriterianya ada dua ya. Kriterianya ada dua. Untuk mahasiswa, teman-teman harus pernah mengikuti program kegiatan mahasiswa wirausaha atau PMW atau sejenis yang diselenggarakan oleh unit yang menangani urusan bidang kemahasiswaan. Kalau ternyata ABC itu melupakan bidang unit kewirausahaan kemahasiswaan, kalau bisa nanti teman-temannya, anggota-anggotanya dikasih sertifikasi bahwasanya kalian pernah mengadakan sebuah program untuk penguatan kewirausahaan dan teman-teman diberikan sertifikat lulus sebagai syarat. Kalau ternyata teman-teman belum pernah mengikuti PMW, karena ini masih general banget, bahasanya sejenis yang diselenggarakan oleh unit yang menangani urusan bidang kemahasiswaan. Karena kan teman-teman di LKM, UKM pun di internal fakultas merupakan sebuah kegiatan kewirausahaan di bawah kemahasiswaan. Nah, teman-teman bisa dikabarin juga nih alumninya yang bisa gabung itu yang maksimal 3 tahun setelah yudisium, bisa dibilang 2017 akhir lah mereka lulusnya. Ada dua model. Yang pertama adalah model calon wirausaha pemula atau pra startup. Kriteria pra startup itu bisa mahasiswa, bisa alumni, kemudian tim dari 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 ya, jangan di bawah 3. 3 sampai 5 orang, produknya harus sudah berupa prototipe. Minimal produk itu bisa kalian tunjukkan dengan foto video, dan kalian bisa menunjukkan kalau pernah produksi produk waktu kalian produksi. Nah, foto sama video itu menunjukkan bahwasanya produk itu sudah ada dan menjadi syarat dan ketentuan berlaku. Sementara yang startup itu harus sudah komersil, sudah bisa ditunjukkan pernah dijual, ada pasar, ada transaksi cash flow. Timnya tetap 3-5 orang. Kalau usahanya tidak berjalan lebih dari 3 tahun dan omsetnya tidak lebih dari 300 juta per tahun. Secara peserta, teman-teman nanti bisa lintas fakultas
lintas jurusan, dan juga lintas generasi. Kalau ternyata teman-teman merasa ada yang lebih bisa diajak tim, teman-teman alumni, kakak-kakaknya, silahkan. Silahkan jadi satu tim aja, jadi kalian bisa lintas fakultas dan lintas generasi. Pendanaannya seperti apa? Ini adalah pendanaannya. Jadi pendanaannya itu kalau di para startup 2 sampai 10 juta. Lumayan banget tuh. Kalau di startup, teman-teman yang sudah komersil itu 5 juta sampai 30 juta. Semuanya itu tergantung dari analisa kita, kebutuhannya apa. Bahwasanya di inkubasi itu dananya tidak hanya untuk kalian kalian lolos dapat anggaran 20 juta, tiba-tiba uang langsung kita kasihkan 20 juta, kemudian kalian itu. Jadi nanti ada plot-plotnya, ada proses penganggaran biaya, di mana yang diharapkan adalah anggaran itu nanti tepat guna, tepat sasaran, mungkin sesuai target. Dalam artian, oh ternyata kalian butuh pemeriksaan legalitas. Ya duit itu nanti akan kita dampingi dan kita rupakan menjadi CV, akte notaris, perizinan-perizinan yang lain, atau bisa buat merek, bisa buat hak cipta, bisa buat paten, bisa buat izin edar halal, BPOM, dan sebagainya. Dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan mentor-mentor, di mana juga mentor-mentor pasti kita ada dana yang dibutuhkan, memungkinkan juga akan diambil dari situ kalau memungkinkan dananya bisa diambil. Kalau nggak biasanya disubsidi oleh BIW, jadi nanti teman-teman masih ada proses anggaran fokus untuk produksi sama pemasaran. Kemudian di pendanaan diberikan berdasarkan termin, jadi nanti teman-teman dikasih termin 70% sampai beres semuanya, progresnya bagus, laporan akhir dapat termin terakhir. Di B sendiri bisa tahun kedua sama tahun ketiga dengan syarat pernah kejutan pertama dan melalui proses evaluasi oleh tim penilai. Ini adalah timelinenya ya. Kita sudah mulai buka. Kalau kalian udah punya proposal silakan langsung kirim ke biw@ub.ac.id. Namun sebelumnya kami harap teman-teman bisa mengisi di inovasi.ub.ac.id. Di situ kalian mulai bisa daftar di brand system Roja Research and Innovation. Nah, kalian bisa memulai mendatabase apa aja yang diperlukan dalam menjalankan sebuah startup itu sendiri. Kemudian nanti ada pengumuman seleksi administrasi, ada pitching pertama, kalian pitchingnya yang menceritakan produk kalian dan juga membuktikan kalau prototipe bahwasanya udah ada bisa prototipe didemokan, kalau komersil bahwasanya produk kalian sudah bisa pernah terjual. Kemudian pra-inkubasi, nanti kita analisa dan identifikasi produk, kita dampingin untuk penganggaran biaya dan perencanaan program nantinya yang akan kita sesuaikan dengan anggaran dana. Nah, nanti pra-inkubasi ini kalian setelah beres, kita kasih kesempatan untuk pitching kedua. Dari pitching kedua, tim reviewer atau tim penilai nanti yang menentukan layaknya mendapatkan pendanaan berapa sih teman-teman ini. Baru setelah itu kalian kontrak dan menjalankan inkubasi. Inkubasinya bisa kontraknya kalau IT 1 tahun, kalau non IT 2 tahun. Tapi teman-teman kita target untuk menyelesaikan anggaran dana tahap termin 1 itu di waktu 3 bulan. Setelah semuanya beres, waktu 3 bulan kita ada monef, kalian harus memberikan laporan progres, laporan keuangan, baru setelah semuanya, oh ternyata kalian menjalankan dengan baik, laporan akhir termin terakhir bisa dicairkan. Mungkin itu aja sih kalau dari Yacht Entrepreneur Brawijaya yang bisa saya sampaikan. Sebelum ke materi selanjutnya, mungkin ada pertanyaan atau materi langsung aja atau gimana Naila? Halo? Halo ya Kak. Teman-teman sebelumnya yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan atau komen di kolom komentar. Makasih. Oke. Kita ke KBMI aja ya berarti ya? Iya Kak, boleh. Ke KBMI dulu. KBMI itu sebenarnya yang meng-backup itu adalah pusat, di mana di KBMI itu nanti teman-teman harus menunggu info. Nanti di kemahasiswaan ub.ac.id biasanya ada dikasih pendaftaran strip KBMI strip 2020 pastinya. Nah, nanti teman-teman akan dibukakan akun oleh tim dari kemahasiswaan. Terus apa yang membedakan KBMI sekarang sama tahun kemarin? Tahun kemarin itu KBMI-nya itu masih bisa ide. Kemudian belum ada program Kampus Merdeka. Nah, yang diharapkan sekarang yang paling membedakan itu adalah perihal syaratnya. Di mana syaratnya teman-teman produk KBMI-nya itu memiliki bisnis yang telah berjalan minimal 6 bulan, nilai tambah untuk yang lebih baik dari satu tahun.
Jadi untuk yang lebih dari 1 tahun itu malah di-plus sama mereka dan memiliki nilai tambah. Sebenarnya ini semuanya masih bisa dimainkan sih kalau memang kalian niat untuk daftar KBMI. Yang penting produk kalian itu real, produk kalian itu ada, produk kalian itu bisa dijual dan memiliki nilai profitable dan sustainable. Kemungkinan nanti kita bisa support sih untuk pendaftaran, untuk pendampingan. Terus apa posisinya BIW nantinya? Nah, ini kita masih tarik ulur oleh ke Warek 3. Karena ketika nanti kalian KBMI, tahun kemarin ternyata masih banyak kekurangan, tidak didampingi ketika proses, kemudian tidak diberikan penilaian, supporting, coaching, mentoring itu tidak ada dari pusat. Nah, ini kita masih tarik ulur dalam kalau memang ternyata nanti teman-teman KBM itu mau menyalurkan kamus merdeka, ya secara otomatis, secara syarat menjalankan proses itu tadi harus ada inkubatornya dan usaha. Yang insya Allah besok Jumat kita masih mau meeting sama rektorat. Saya yang mewakili meeting di rektorat sama ada Pak Bambang bagian kerjasama yang nantinya kita akan mempresentkan bagaimana proses kewirausahaan di kampus Merdeka di Universitas Brawijaya. Sebenarnya poin-poinnya ya, poin-poin utamanya itu hampir sama. Dari tahapan-tahapan yang kalian bisa kepoin di Brain, kalian bisa daftar secara apa namanya proposal di YIB itu sebenarnya pada intinya sama. Di mana pada intinya itu pasti ada namanya informasi produk, kemudian ada latar belakang. Jadi Nobel Purpose itu bisa dibilang ya ini mereka sangat pingin dilihat dari awal. Bahwasanya pingin tahu kalian itu sebenarnya pingin omset berapa, nanti net profitnya berapa, realitas omsetnya seperti apa, nantinya net profitnya seperti apa. Mereka pingin mengetahui itu. Saya nggak tahu apakah KBMI secara penulisan harus rapi, sebagainya, tapi biasanya memang harus standar dulu secara administrasi. Nah, di informasi produk itu yang harus kuat adalah ide itu munculnya dari mana? Ide itu memiliki masalah atau enggak? Dan apakah permasalahan itu kemudian sesuai dengan ide yang kalian berikan, sesuai dengan solusi yang kalian berikan, dan nantinya akan dibutuhkan oleh keinginan pelanggan atau enggak? Itu poin yang sangat 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 besar di situ. Dan proses menggali itu juga kalian harus paham di mana kompetitor kalian, harus tahu bagaimana memposisikan, oh kalau produk saya ini adalah produk herbal kecantikan, maka kompetitor kalian adalah produk kompetitor kecantikan. Jangan tiba-tiba kalian baru bikin produk dari bahan baku kefir untuk kecantikan wajah dan sebagainya, bikin masker, kalian tandem dengan produk Pond's, kemudian Nivea ataupun Oil Flame dan sebagainya itu masih nggak imbang. Jadi kalian cari kompetitor yang imbang, lingkupnya adalah nasional. Dan di situ dari ketika kalian melihat kompetitor, kalian harus selalu mempelajari apa sih kekurangannya mereka, apa sih kesalahan ataupun kejelekan mereka. Kekurangan sih, bukan kejelekan. Kemudian nanti apa yang lebih unggul dari produk teman-teman. Nah, poin-poin di sini, poin-poin ini sangat menentukan di KBMI. Karena tim KBMI itu pingin banget tahu kalian tuh sebenarnya memahami permasalahan di lapangan atau enggak sih? Dan apakah solusi kalian itu sesuai dengan kebutuhan lapangan atau enggak sih? Kalian tahu enggak sih kalian di lapangan itu bertikainya sama siapa? Apakah kalian ada di Blue Ocean yang belum ada pasarnya? Saya rasa ide-idenya teman-teman masih jarang banget yang menemukan ide yang tidak ada kompetitornya. Biasanya kalau bilang ada beberapa yang konsultasi ke saya, Mas, ini ide saya tuh masih fresh, nggak ada kompetitor gini-gini. Tiba-tiba baru saya aja, ternyata rekanan-rekanan saya udah banyak yang memiliki produk seperti itu. Dan teman-teman masih ide. Sementara jaringan dan mitra saya biasanya sudah menjalankan proses model bisnis yang seperti itu. Jadi banyakin main aja kalau untuk menggali idenya dan harus selalu kepo-kepo tentang produk-produk yang serupa dengan produk yang ingin diciptakan oleh teman-teman. Sasaran pelanggan, kalian harus bisa mengetahui dan bisa spesifik ya. Ini juga poin sangat penting. Kalau kalian memiliki produk, di situ adalah produknya itu bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Nah, seluruh masyarakat itu kalian juga harus bisa menspesifikkan. Kalau ternyata produk itu memang ya kefir wajah itu tidak bermasalah jika dipakai anak kecil. Tapi secara daya beli kan nggak mungkin anak kecil beli kefir masker. Pasti anak-anak di umur 17 sampai berapa tahun ke atas. Jadi kalian harus bisa memahami itu demografinya seperti apa, kemudian target marketnya nanti seperti apa.
Nah, itu sangat-sangat dinilai oleh di sini menjadi poin utama. Jadi poin apa? Kejelian teman-teman melihat pelanggannya itu siapa. Yang pertama adalah target ke depan. Ini kalian keinginan ke depan kalian itu pinginnya apa? Gambarkan di sini. Bahkan kalau omset pingin omset gede, goalskan di sini omsetnya digedein sekalian. Kemudian di informasi produk dikuatkan dari latar belakangnya tadi dan bisa menganalisa kompetitor. Kemudian di sisi mana kalian itu unggul. Kemudian di sisi pelanggan, ketika kalian tahu dan memiliki produk, kalian harus tahu pelanggan yang sesuai dengan produk saya itu siapa. Kalian harus bisa memahami itu. Untuk yang lainnya lebih-lebihnya kalian sangat bisa membuat itu sendiri. Nah, hubungan dengan pelanggan itu bisa dibilang adalah strategi pemasaran atau positioning. Kunci dari menciptakan sebuah startup yang pertama adalah value proposition. Apa sih yang mau kalian beri untuk pelanggan? Dan itu pun harus dinilai dari keinginan customer. Setelah tahu value proposition, kalian harus tahu segmentasi pasarnya siapa. Dan value proposition itu pun saling berhubungan antara segmentasi pasar atau target market BD. Setelah kalian tahu, kemudian kalian tuh ingin memposisikan produk kalian tuh di sisi mana sih? Apakah menjadi lifestyle, apakah hanya menjadi bahan tambahan, apakah menjadi produk ketika produk lain sudah tidak dibutuhkan kembali ke kalian, apakah itu menjadi kegunaan utama. Kalian harus tahu posisi itu dengan setiap target market yang berbeda-beda. Ya, kemudian ya contohnya kayak Instagram. Instagram itu mereka awalnya hanya ingin memberikan keeksisan ke orang-orang. Tapi ternyata ketika berjalannya waktu, Instagram ataupun Facebook bisa dibuat jualan, dan itu lebih banyak yang menggunakan. Akhirnya menjadi sebuah jaringan yang lebih besar. Nah, nanti akan menemukan titik-titik market yang berbeda-beda, dan positioningnya seperti apa. Positioningnya itu ketika kalian udah tahu, maka kalian harus menguatkan yang namanya messaging. Penyampaian seperti apa sih customer. Nah, poin di situ harus ada kuat di sisi ini nih. Bagaimana messagingnya, bagaimana strateginya, bagaimana cara merespon pelanggannya, dan strategi apa untuk menjadikan pelanggan Anda loyal, gimana calon pelanggan. Ini adalah konsep-konsep pemasaran sih sebenarnya di sini. Biasanya kita bisa bubuhkan di BMC ataupun di strategi-strategi pemasaran dan banyak toolsnya. Tapi di sini lebih banyak ke pertanyaan, jadi kalian ya udah kuatkan di pertanyaan. Oke, poin yang pertama tadi dikuatkan kalau ingin KBMI. Yang pertama adalah keinginan besar kalian, yang kedua adalah latar belakang produk kalian, match sama kompetitornya ada enggak, keunggulannya seperti apa. Yang ketiga itu adalah tepat sasaran pelanggannya seperti apa. Yang keempat adalah bagaimana cara menyampaikan ke pelanggan secara strategi pasar. Kelima, keenam adalah sumber daya. Kalau kalian memiliki produk pangan, kalau anak FTP ya oke, karena kalian semuanya adalah ahli-ahli di bidang pangan. Tapi kalau kalian anak FTP ingin bikin IT dan kalian daftar ke nggak memiliki tim IT, secara otomatis penilaian juga akan menurunkan nilainya. Produknya IT tapi nggak punya tim IT, gimana cara memproduksinya? Itu akan menjadi sebenarnya. Kalian jualan nasi goreng tapi ternyata nggak punya chef untuk bisa memasak nasi, yang nggak akan bisa menjual produk nasi goreng. Baru nanti di keuangannya. Kalau keuangan ini lebih ke apa ya, keuangan ya di detail keuangannya aja sih. Sorry, ada percakapan apa nih? Oh, mau nanya. Saya kira waktu saya habis. Nah, itu di KBMI saya kasih masukan itu, dan di sini juga ada poin-poinnya, ada bobot-bobotnya sendiri. Bobot terbesarnya itu ada di menjelaskan kedalaman pemahaman bisnis. Maksudnya kalian harus tahu masalah di pasar, dan ini dengan keilmuan riset pasar. Kemudian menjelaskan produk yang kompetitif dan mampu menyelesaikan masalah pelanggan, problem solvingnya, bagaimana strategi pemasaran kepada customer, dan strategi keuangannya. Lumayan gede loh strategi keuangan. Yang membedakan itu saya rasa di KBMI, dan di KBMI ini nanti ada tahapan di mana setelah kalian lolos KBMI bisa dikonversikan menjadi kegiatan program belajar kampus Merdeka, dan nanti bisa di SKS-kan sampai 20 SKS. Itu aja yang membedakan tentang KBMI sekarang, terutama adalah poin utamanya harus produk sudah berjalan. Kalau tahun kemarin masih bisa ide, masih nggak masalah. Nah, KBMI nanti mungkin akan di-share lebih detail lagi sama pihak apa namanya,
kemahasiswaan, tapi saya rasa pihak kemahasiswaan juga tidak akan memberikan analis poin mana sih yang harus diperkuat agar kalian bisa lolos. Nah, kami di Badan Inkubator Dewasa sudah sangat terbiasa dengan analisa-analisa. Seharusnya kalian menuliskan, membubuhkan tulisan itu seperti apa. Nah, di KBMI kita ngasih seperti itu. Tadi di Brain, di sistem Brain ini proses loginnya itu jadi teman-teman pertama login harus di Gapura ya. Nah, nanti kalian bisa mengisi di My Product. Nah, kalian bisa menambahkan produk dulu, kalau pernah tambah nanti bisa ditambahin. Di situ nanti kalian tambahkan nama produknya apa, deskripsi singkatnya apa, bidangnya apa, kalian pasti rata-rata ya pangan, nanti kategorinya apa. Kalau nggak ada kategorinya ya cari aja yang member, terus di okein aja. Masuknya apa, ada digital atau enggak, bisa dibilang non digital, yang non digital terus ditambahkan. Nah, nanti kalian harus belajar. Kita memiliki tahap kalau kalian ingin menciptakan sebuah perusahaan yang kuat dan profitable dan sustainable. Ini menjadi sebuah acuan. Kalian bisa belajar. Saya punya ide. Oke, kalau kalian punya ide, mulai bubuhkan semua skema-skema yang akan bisa dijalankan. Mulai dari data dasar produk, apakah perlu riset, kemudian ketika nanti memiliki produk itu bagaimana pengujian produknya dulu, setelah produk beres, setelah uji semuanya tahu, kemudian kalian harus ketika mau dijual harus mengerti ada sertifikasi apa aja, sertifikasi halal, BPOM, ada perizinan produk apa aja. Nah, ini juga harus tahu sertifikat HKI, merek, produknya ya tadi BPOM, PRT dan sebagainya. Kemudian ketika mau besar harus tahu kerjasama, kemudian harus punya foto produk, foto kegiatan, menambahkan inventor, data perusahaan dan data bisnis. Kalau di YB poin apa aja sih yang paling dibutuhin? Yang pasti di data produk ya. Data produk ini nanti kalian bisa lihat sendiri. Ini nggak harus diisi, nggak harus dipaksakan kalian bisa ngisi, nggak harus segera diisi. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kalaupun pingin yang nggak perlu yang beli.com, cukup beli yang buat bikin WordPress atau Blogspot aja nggak masalah. Nanti ada deskripsi, latar belakang, masalah apa yang kalian angkat dan solusinya apa dari produk kalian, rancangannya, keunggulannya atau enggak, analisa keunggulan dan keunikan dari kompetitor. Kemudian ada kegunaan dan manfaatnya seperti apa, spesifik teknisnya seperti apa. Kesiapannya, apakah ada keterbaruan produk dan teknologi yang dikembangkan nantinya apa, kemudian rencana pengembangan apa. Tinggal nanti disimpan di perubahan. Kemudian di tahap kedua, kalau ternyata kalian itu proses, saya tahu Zami itu ketika menciptakan produk, gila ternyata risetnya banyak banget. Akhirnya menjadi produk yang bisa tahan lama, bisa awet, membuat formula itu nggak cuma sekali teman-teman. Maka dari itu dengan adanya ini kalian bisa mencatat, menambahkan, oh oke, saya mau membuat nama riset pengembangan, bikin formula produk 1. Kapan kalian mulai? Ya udah saya mau mulai 2020 ini. Skemanya gimana yang akan kalian bikin? Tulis di sini. Oh, nanti saya akan bikin skema. Kemudian saya membutuhkan bahan baku apa aja. Kemudian aktivitas dan pengembangannya nanti apa yang saya lakukan. Mulai dari proses pencampurannya, bagaimana gramasinya dan sebagainya, mulai ditulis di sini, disimpan. Tujuannya apa? Ingin menciptakan produk dengan rasa yang varian atau rasa yang kuat dan rasa yang khas. Hasilnya apa? Hasilnya menjadi produk makanan yang apa gitu, sambel apalah terserah. Nanti ditambah. Kemudian ketika kalian sudah ini SOP kalian dan SOP ini bisa dibaca nantinya oleh tim kalian kalau inventor yang ditambahkan. Setelah SOP ini dilakukan, tinggal kalian tambah. Dapat hasil, ternyata hasilnya jelek, jangan dihapus. Biar itu tersimpan di situ. Nanti kalian akan bikin riset yang kedua. Tambahin lagi satu, ini bisa ditambahin banyak, tambahin lagi, nanti mau riset apa, di roadmapin di sini biar secara pembukuan kalian itu tahu. Nah, setelah itu kalau di sini setelah kalian mendapatkan produk, produk kita udah keren nih, udah mantep nih, yuk kita uji produk. Nah, ya udah, kalian mau uji apa dulu nih? Kalau ternyata ujinya tanpa lembaga, tulis saja uji pasar. Tahun pengujian kapan, status pengujian masih belum atau sudah dilakukan. Nah, kalau belum, tulis belum aja dulu. Tujuan pengujiannya apa? Ingin mengetahui apakah produk saya bisa diterima oleh pasar. Hasil pengujiannya apa? Masih dikosongin. Nah, kemudian disimpan. Ini jadi catatan. Kalau ternyata ujinya beres, ya udah tambahin lagi aja. Nama pengujian tadi di hasilnya tinggal ditulis atau langsung diedit aja. Jadi contohnya
ini belum dilakukan. Jenis pengujiannya lapangan, macam-macam sih. Sebenarnya yang kita harapkan di sini jenis uji langsung di laboratorium dan dilakukan oleh lembaga siapa. Tapi kalian nggak masalah kalau ternyata laboratoriumnya itu pakai laboratorium internal. Tulis saja laboratorium FTP dan sebagainya. Tujuan pengujian ingin tahu respon pasar dengan uji 30 orang. Nah, karena belum ya udah diet aja dulu. Oh, sendiri ini harus di sini. Aja ada diisi terserah di situ. Kan ada nih. Ya udah nanti kalau ternyata di situ crash sudah dilakukan, detailnya aja di rumah lagi. Jadi sudah 70% suka. Simpen aja, save. Oh, udah berubah kan. Nah, nanti ini saya kasih gambaran yang konsep uji sendiri ya, uji pasar salah satunya. Atau kalau uji produk di lapangan juga nanti bisa dilakukan. Semuanya nanti dikepoin aja di sini, diisi poin utamanya di inventor. Inventor ini nanti kalau kalian ternyata teman-teman FTP sudah ada yang gabung, udah pernah login, bisa dilihat di sini yang pernah gabung ada siapa. FTP ada Sangaji, ada Mei Yuliana, ada Adam, ada Bagas Romatul, ada Muhammad Muzaki, kemudian ada Lutfi Mahmudah, ada Fikar, ada Riris, ada Ilham, Rofiul Korni, Reditya Ade. Nah, ketika kalian nambahin orang di sini, klik, kemudian kalian lanjutkan, produk itu bisa dilihat sama si Riris, dan Riris bisa ngedit produk tadi. Kemudian setelah itu yang paling dipahami, yang perlu dipahami lagi adalah, ini nanti aja, perusahaan terakhir aja nggak masalah. Di data bisnis harus kalian kasih detail, karena di sini adalah proses analisa pasar. Mulai dari target pasarnya siapa, kemudian ada atau enggak, jangan rumusnya gimana, kanalnya gimana, dan maksudnya apa, skema harganya, harga pokok. Nah ini ada yang harus diupload nih, kalau udah komersil ikut ukur startup, ini harus ngupload catatan keuangan, dan semuanya harus ngupload BMC atau bisnis plan. Nanti ada konsep pemasarannya, produksinya, penjualan. Nanti kalau tidak paham, sebenarnya ada buku panduannya juga sih yang belum kita share. Di perusahaan konsepnya kalian bisa menambahkan perusahaan dulu. Kalau ketika kalian data perusahaan ini ditambahkan, kemudian di sini belum ada, berarti kalian harus bikin perusahaan dulu di sini. Nah, ini ada perusahaan bisa ditambahkan. Setelah bikin, nanti akan muncul ini masih bisa ditambahkan nih. Nah, ini apa, nama perusahaannya, milik siapa. Oke, kemudian ya udah tinggal diedit aja perusahaannya. Dari sini kalian akan tahu, oh ternyata perusahaan itu banyak banget yang harus kita tahu, mulai dari nama, bentuk, status kantornya tahu atau enggak, tahun berdirinya kapan, kemudian luas ruang produksi atau enggak, kemudian akta perusahaan sudah ada atau enggak, surat-surat izin perusahaan yang lainnya, NPWP, domisili, SIUP, NIB, TDP, macam-macam banget lah yang nanti bisa kalian upload. Nah, ini udah ada data umumnya, nanti pengurusnya siapa aja, kepemilikannya itu secara saham siapa aja, asetnya apa aja. Kalau semuanya terisi, nggak harus semuanya terisi, Rek. Jangan dipaksakan, yang harus diisi itu adalah proposalnya. Intinya di proposalnya sesuai dengan outline, kemudian nanti di proposalnya, di mana ngupload proposalnya itu ada di file tambahan. Nah, ini kapanpun bisa kalian edit setelah diajukan verifikasi. Nah, di file tambahan ini tinggal kalian upload proposal Yacht Entrepreneur Brawijaya. Setelah kalian ambil, anggap ini, saya open, ini oke, simpan. Oh, harus zip ternyata. Saya juga. Dan maksimal 10 Mbps dalam bentuk RAR ataupun zip. Tidak PDF ya di file tambahannya. Dibikin RAR dulu atau zip, kemudian setelah itu ajukan verifikasi produk, pilih di sini. Kalau ternyata kalian YEB atau kalian tujuannya apa, ya udah klik YEB, kemudian verifikasi oke. Beres deh pendaftaran. Tapi kita harapkan kalian konfirmasi ulang ke biw@ub.ac.id. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa sudah sangat detail apa yang saya sampaikan. Silakan tanya jawab. Oh, udah 32 yang gabung. Silakan, Naila, udah beres nih. Oke, terima kasih Kak atas penyampaian materinya.
Dipersilakan untuk yang bertanya. Tadi sudah ada yaitu Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas, semisal kalau saya punya ide produk, tapi ide produk atau jasa, tapi itu udah mainstream banget gitu, atau udah banyak banget gitu di pasaran. Nah, itu baiknya saya harus ngelakuin apa ya Mas ya, biar ide saya itu tetap bisa saya ajuin di YEB ataupun di KBMI. Di kompetitor, jadi kamu harus tahu minimal harus bisa menganalisa 3 kompetitor, dan kompetitor itu kamu harus bisa nerjemahin kekurangannya apa, dan dari produkmu itu apa yang kamu perbarui menjadi sebuah keunggulan. Itu poin utamanya. Boleh langsung, maksudnya kalau saya kasih contoh misalkan produk atau jasa saya ini berupa catering, kira-kira ngejelasinnya gimana Mas? Catering, oke. Catering banyak banget ya. Catering itu semuanya tergantung pasar. Ada catering yang mainnya, oh saya ternyata fokus di aplikasi catering penghubung. Ketika dia udah jalan 1 tahun, kok nggak ada yang mau beli ya? Dan ternyata keuntungannya dikit. Karena memang catering keuntungan paling banyak dari menjual produk, bukan dari kalian menyewakan proses ERP dunia catering. Nah, berarti ya keterbaruan itu banyak sih. Kalian sebenarnya mau fokus di, oh saya mau fokus di delivery-nya untuk customer service-nya yang saya lebih perbaiki. Ya analisnya di situ, apa yang kekurangan dari mereka, apakah proses pengantaran yang kurang, apakah ada permasalahan-permasalahan sesuai dengan keinginan customer. Nah, analisanya harus dua arah dulu. Bisa jadi analisa kamu bisa dimainkan dari proses apa namanya, dibuat Google Form, tanya jawab ke customer, apakah pernah mengikuti catering dan cateringnya apa kelemahannya. Atau kamu mau segmented yang khusus, saya mau buka catering ini hanya khusus untuk manula, yang dimana menyediakan produk-produk makanan saya adalah produk-produk healthy food. Atau saya khusus untuk orang-orang yang bisa custom setiap hari, karena ada catering yang fokusnya hanya, oh ya udah produknya harus ngikutin produk dari kami, tapi kami menjamin produk itu sehat. Kenapa kok mereka pakai itu ya? Karena yang lebih menguntungkan dan lebih efisien itu, daripada setiap orang ternyata beda-beda menu, itu juga bahaya. Atau kamu mau fokus cateringnya untuk ibu-ibu yang tahap menyusui, itu pasarnya juga lumayan besar. Atau fokus kepada orang-orang kantoran. Nah, tapi itu secara umum sih. Jadi ya seperti itu sih. Tapi misalkan Mas ya, kalau misalkan idenya catering, terus kita inovasiin dan itu nanti bisa didaftarin di YEB kan ya? Bisa nggak kira-kira? Ya bisa, selama kita menilai ada perbedaan yang menonjol dan ada keterbaruan dari ataupun keunggulan dari kelemahan-kelemahan catering yang ada di lapangan. Itu sebenarnya analisa itu ketika saya baca dan saya ngelihat ataupun tim saya melihat, itu sudah sangat bisa kelihatan apakah ini bisa bersaing atau enggak, itu kita sangat bisa melihat. Baik, Ya dibubuhkan aja dulu lah. Thank you. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama. baik, terima kasih atas penjelasannya Kak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Saya berharap teman-teman yang sekarang hadir setidaknya daftar ya. Cobalah daftar aja dulu. Karena kan kita juga nggak tahu nih, apakah nanti yang daftar itu idenya kuat-kuat. Kalau ternyata yang daftar ya teman-teman yang idenya ringan, karena ya memang pesertanya itu ya memungkinkan banget, kita nanti akan bisa mengarahkan, kita akan menganalisa. Oh, ide ini nanti kalau tinggal produk ini kita perbaiki, kita setting dikit aja, kita percantik dikit aja, ini jadi besar. Itu juga kita analisa di situ. Jangan merasa ragu dengan produk yang penting coba aja, karena kita juga akan menganalisanya berbagai macam sudut pandang. Tidak hanya sudut pandang kita menganalisanya, menulisnya aja udah nggak bener, ngapain kita lolosin. Nah, tapi kita berbagai sudut pandang, kita masih bisa melihat, oh ternyata timnya kuat, idenya paling kurang kuat, ya udah nanti kita perkuat.
perkuat tim idenya. Oh ternyata idenya keren tapi timnya kurang kuat. Ya udah nanti kita arahin bagaimana kalian bisa pivot di atau memperkuat timnya atau pivot di idenya. Baik Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rofiul Korni. Untuk Kak Korni dipersilahkan. Wih di Korni gabung. Yuk Kor. Ya Mas, selamat sore Mas Bagus dan Sorry. semuanya. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Mas, mungkin ada penjelasan lebih detail gitu kira-kira setiap lomba kan pasti ada point of view masing-masing. Nah, kalau dari menurut Mas Bagus sendiri, kalau KBMI dengan event-event yang lainnya itu yang paling membedakan tuh seperti apa ya Mas? Atau memang dia menitik beratkan pada suatu bisnis yang berpatokan pada riset banget, atau memang yang melihat kondisi pasar butuhnya seperti apa, atau memang dari berjalannya yang udah lama seperti itu Mas. Terus mungkin parameternya sendiri dari yang berjalan 6 bulan sendiri itu seperti apa Mas ya? Kan mungkin ada beberapa teman-teman yang memang udah merintis bisnis tapi memang belum di manajemen dengan baik, itu udah bisa dikatakan memang udah termasuk 6 bulan itu tadi atau seperti apa ya Mas? Ya, Mungkin thank you. itu Mas Bagus. Terima kasih Mas. Gini, lomba-lomba yang diadakan oleh Dikti, diadakan oleh terutama kampus. Kalau di Brawijaya ini sekarang poin utamanya itu adalah produk itu bisa profit dan produk itu bisa bertahan. Itu poin utamanya dulu. Ada banyak produk itu yang sebenarnya receh. Oh, ternyata produknya hanya sebatas custom. Tapi ternyata pasarnya itu sangat besar dan nanti bisa bertahan tinggal kita bubi teknologi. Jangan memaksakan untuk sekarang kalian menunjukkan, oh teknologi saya keren. Iya, kalau teknologi kalian keren, ternyata pasar sekarang belum butuh juga percuma. Dan ternyata ketika dijual marginnya sangat kecil dan tidak memberikan profitable yang besar. Korni main sayur nih. Korni main sayur itu bisa besar, bisa memiliki danaan yang penghasilan besar jika kuantitasnya juga sangat besar. Kalau kuantitasnya sangat kecil, secara penilaian juga masih berat. Jadi pada intinya fokusnya Korni nanti ya di poin bagaimana memperbanyak hasil panennya yang akhirnya pasarnya juga kebutuhannya banyak dan akhirnya dapat profitnya juga sangat besar. Jadi poin utamanya di KBMI, di YEB semuanya itu adalah kita melihat paling utama adalah nggak sih dengan kebutuhan pasar. Ketika imbang dengan kebutuhan pasar, kita juga melihat produk ini secara nilai harganya itu match atau enggak, layak atau enggak, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya kalau setelah kita kasih dana 20 juta atau bahkan 30 juta, setelah kalian jalan, kalian udah bisa menghasilkan keuangan atau mendapatkan keuntungan dari proses penjualan. Tapi kalau ternyata produknya itu ketika kita analisa, wah ini kalau kita kasih duit ternyata ke depannya juga nggak bisa jualan, percuma juga. Nah, poin-poin utamanya adalah yang paling dilihat itu. Jadi kalian harus tahu, oh saya mau lolos KBMI, ketika saya dapat 20 juta, saya bisa menjadikan 20 juta ini menjadi 200 juta. Nah, poin-poin pemikiran seperti itu yang nantinya akan lebih banyak lolos saya rasa. Kenapa? Karena PPBT CPBT kalau kalian tahu, CPBT itu yang bisa lanjut ke PPBT itu cuma 12%. Sementara dari PPBT yang didanai udah hampir ratusan udah miliaran uang yang dikeluarkan oleh negara, yang bisa menjadi sebuah company perusahaan sustainable yang keren bahkan ke internasional itu paling hanya sebatas 9 sampai 15%. Itu sangat kecil banget. Kenapa? Karena ternyata basic yang harus dilihat itu nggak hanya sebatas dari risetnya. Kalau di risetnya, ya udah konsepnya ya hibah pendanaan penelitian aja. Yang sekarang benar-benar dilihat itu adalah proses produk itu nanti bisa komersil ke depan atau enggak, dan tepat sasaran nggak sih proses komersilnya. Gini, saya mau ngasih sedikit gambaran ya, biar kalian juga belum bisa keluarkan. Ini adalah risetnya Prof. Patrick dari Stanford University. Dia meneliti bahwasanya ada permasalahan nih dari peternakan daging. Walaupun kebutuhan daging itu tidak pernah habis, tapi dari permasalahan itu dan juga ternyata ada pasar yang menginginkan daging nabati, akhirnya Prof. Patrick menciptakan sebuah daging nabati.
Ketika Prof. Patrick tahu ini adalah dari sebuah riset yang memikirkan sebuah proses yang lama, dia berpikir, nah ketika saya udah punya produk nih daging nabati, cara menjual saya gimana? Apakah saya head to head dengan daging? Nggak mungkin, karena proses penghasilan produksinya juga akan lebih besar peternakan daging daripada dari nabati tadi. Akhirnya dia membuat cara delivery atau value proposition disampaikan ke customer itu adalah menjadi si Impossible Burger. Bisa jadi kalau kalian anak-anak FTP menciptakan sebuah produk baru, kadangkala kalian itu hanya salah sasaran aja untuk packaging produknya sampai ke customer. Jangan ketika kalian menciptakan sebuah teknologi, sorry ya, saya mungkin ngambil contohnya Monster yang sama Eka diciptain. Saya pernah bilang ke Eka, nggak akan mungkin kamu jualan mesin itu diterima banyak orang, akan berat. Saya bilangnya, kenapa nggak kamu menciptakan, kamu sterilisasi itu telur, kemudian telurnya itu yang kamu jual, jangan jual mesinnya. Tapi kalau kamu bisa menjual telur itu, entah itu keuntungannya sedikit aja, dan pasar orang healthy itu lebih banyak, nah itu akhirnya kamu tahu, oh ternyata cara mendapatkan keuntungan yang besarnya itu dari menjual telurnya, tidak menjual mesinnya. Sama halnya dengan daging ini, kalau langsung dijual dagingnya, pertikaian pasarnya juga akan besar. Lebih baik kita menciptakan produk baru, burger, dan burgernya itu dagingnya adalah daging nabati. Poinnya di situ sih, Korni. Kadang-kala teman-teman masih tidak tepat sasaran untuk saya memiliki ide yang keren apa, kemudian delivery penjualan produknya itu seperti apa. Itu aja sih. Kalau poin di KBMI yang membedakan tadi. Yuk, sama-sama, Korni. Terima kasih Kak atas jawabannya. Dari teman-teman mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Kak, ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Kak Intan Salsabila Putri. Di buku panduan terdapat kontak BIW untuk modifikasi kontrak dengan BIW seperti apa, Mas? Setelah kita terdaftar di BIW, catat sebagai apa, Mas? Terima kasih. Yuk, sama-sama. Setelah lulus, kemudian kalian dapat termin pertama, kita kontrak dulu. Kontrak itu kontrak inkubasi namanya. Jadi kalian jadi tenan, kalian punya hak untuk memakai working space-nya BIW, kalian berhak mendapatkan pendampingan, berhak memakai fasilitas-fasilitas BIW. Namun kalian juga harus melaksanakan program-program kerja sesuai dengan kontrak. Dan program kerjanya itu yang lebih adalah ya program kegiatan atau rencana aksi kalian. Itu aja sih. Lebih ke inkubasinya. Ada lagi? Terima kasih, Kak. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Bisa di kolom komentar. Yuk, sama-sama Intan. Kalau nggak ada, saya mungkin bisa bertanya, Kak. Yuk, silakan Nila. Jadi gimana sih Kak tips and trick biar bisa lolos pendanaan gitu? Sebenarnya beda-beda sih ya, beda-beda tergantung ngikutin program apa dulu. PKM itu kebanyakan ternyata administrasinya harus penulisannya yang keren dulu, kemudian penulisannya harus sesuai dengan tata cara penulisan, secara administrasi, macam-macam. Itu semuanya diratakan, dituntut tidak hanya sebatas berhenti di ide, tidak hanya sebatas berhenti di sebuah gagasan, tapi semuanya itu dituntut bagaimana dari proposal itu kita selaku reviewer itu tahu, oh ternyata anak ini ketika ini didolosin, dia tahu ke depannya mau ngapain. Dia tahu ke depannya itu mau ngurus haki, mau mematenkan produk, mau cara proses penjualan seperti apa, pemasaran seperti apa. Dan dia memiliki tim yang kuat, kemudian dia secara ide ternyata dia dari sebuah latar belakang atau problem solving yang kuat juga, dan pastinya nanti akan dibutuhin. Sehingga dari kebutuhan itu nanti pasti jika kita bisa manage dan kita bisa tepat sasaran cara mengambil segmentasi pasarnya, nanti akan menghasilkan sebuah profitable yang kuat. Semuanya saling berhubungan sih sekarang. Analisanya tidak hanya dari satu sisi. Analisanya banyak. Kalau ternyata kalian, saya punya ide, ya udah banyakin konsultasi aja. Ini ide saya gimana ya Kak? Apakah bisa di develop ya? Apakah ide saya ini enggak? Nah, itu main-main aja ke BIW kalau pingin konsultasi ide. Atau mungkin bisa chat-chat aja di Instagram. Paling juga yang jawab saya sih kebanyakan.
Nanti ada Mas Imron, ada beberapa mentor juga sih, tapi itu aja sih. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Wah, udah kayaknya. Udah hampir jam 4:30 soalnya. Oh iya Kak, jadi saya ada pertanyaan lagi. Gimana tuh apa? Kan tadi ada anggota 3-5 orang semua ya Kak, IEB maupun KBMI. Harus punya pengalaman di bidang PMW atau bidang terkait. Nah, 3-5 orangnya harus punya pengalaman semua apa mungkin ketuanya aja itu nggak apa Kak? Sebenarnya kita harapkan semuanya sih. Tapi kalau ternyata itu ketuanya aja ya coba-coba diajuin aja dulu. Karena ini masih jadi obrolan di secara peraturan dengan rektorat. Kalau kita berharap kalau ternyata kalian semuanya ketika kita tahu punya mental dan siap menjalankan proses itu, ya udah ikut aja. Terus kenapa sih kok ada syarat seperti itu? Karena diharapkannya masuk di BIW itu harus sudah profesional. Tidak boleh ketika sudah masuk udah mau jadi tim di tengah jalan ternyata setelah kita gembleng berat yang kuat hanya 1 orang, yang 2 orang ngilang. Nah itu kan juga menjadi permasalahan di kita. Permasalahannya apa? Yang harusnya ada target kalian bisa jalan segera di tahun depan, nggak bisa jalan harus mencari tim lagi karena tim yang kemarin udah mengundurkan diri. Nah itu juga yang bahaya. Ya kinerja yang harusnya kita bisa minta progres dari kalian, kalian tidak bisa melanjutkan karena timnya ada beberapa yang nggak kuat. Nah intinya kalian kalau memang temennya belum pernah ikut PMB dan belum pernah ikut-ikut kegiatan kewirausahaan, yang belum tahu bagaimana beratnya di dunia kewirausahaan dan belum memiliki mental, ya carilah yang sevisi sama semisi. Bilang kalau memang ini tidak hanya sebatas masuk YB, jangan dipikir paling besok setelah YB kita beres lah, kita bubarin timnya. Jangan seperti itu. Tapi pikir kalau nanti setelah YB ini adalah memulai kalian membentuk sebuah tim yang nantinya akan terus berkelanjutan menjadi sebuah perusahaan yang besar. Itu aja sih sebenarnya. Oh, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Dari teman-teman mungkin karena estimasi waktunya masih 5 menit lagi, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada kosong nih. Kayaknya saya closing statement aja deh. Closing statementnya gini ya. Saya mau ngasih sedikit gambaran ke teman-teman. Bahwasanya ya agak dongeng dikit. Jadi negara Indonesia itu kan negara yang sangat kaya. Kayaknya di sisi mana? Tinggal teman-teman lihat aja. Kita dijajah Belanda itu beratus tahun itu yang dicari apa? Yang dicari itu adalah rempah. Nah, rempah yang seperti apa? Yang sumber daya alam genetik. Jadi sumber hayati genetik. Jadi kita itu akan bisa menang, kita akan bisa kaya itu dari sumber daya hayati genetik. Teman-teman kalau bisa sekarang mencari riset produk-produk yang khas daripada milik Indonesia, dan di situ hanya bisa tumbuh, bisa subur, bisa besar hanya di Indonesia. Dari situ silahkan kalian riset, dan risetnya itu jangan hanya fokus tuh karena kalian bukan orang pertanian, yang pertanian fokus bagaimana menciptakan bibit unggul, akhirnya mendapatkan varietas yang keren. Tapi kalau di teman-teman FTP, bagaimana mengolah ketika kalian tahu, kemarin ada temuan orang Macung itu nilai kandungan vitamin A 90% lebih banyak daripada pisang Cavendish. Nah, riset itu tidak berdiri dari situ. Ketika kita tahu ternyata 90% kandungan vitaminnya banyak, mau diapain tuh habis itu? Apakah mau jadiin ekstrak? Apakah mau jadiin sumber vitamin A yang akhirnya jadi kuat? Nah, proses itu yang harus banyak teman-teman riset. Saya basic teknik sipil, tapi saya dari semester 3 itu sudah berkecimpung di dunia usaha. Waktu itu klien saya dari orang Korea. Orang Korea itu di Indonesia itu cari apa? Dia udah hampir 5 tahun di Indonesia hanya mencari daun sirsak. Dan ternyata daun sirsak kita itu bisa memiliki kemanfaatan yang banyak. Yang dikirim ke mereka itu adalah daun sirsak kering. Di sana sama mereka benar-benar diekstrak menjadi sebuah ekstrak yang ekstrak kandungan yang sangat kaya raya akan kandungannya di si daun sirsak itu sendiri. Nah, kita sudah kalah. Harusnya periset kita itu banyak mematenkan hasil-hasil metodologi
hasil menemukan produk-produk dari sumber daya hayati di Indonesia. Tapi karena kita sudah banyak kalah paten, bahkan paten tempe, metodologi pembuatan tempe secara machining itu aja yang miliki Jepang. Kita banyak yang kalah. Saya berharap teman-teman FTP coba mulai digali, mulai dicari kekayaan Indonesia yang paling besar itu apa dan paling banyak di Indonesia itu apa. Bisa rumputan-rumputan di Indonesia yang kalian tidak pernah tahu ada kemanfaatannya. Coba dah itu digali. Dari situ silahkan kalian ciptakan sebuah produk, dan produknya itu nggak usah berpikir, jangan pikir jadi bahan baku. Apa sih yang biasa dimakan orang? Apa sih yang biasa dibawa sama orang? Oh, ternyata orang biasa makan bumbu penyedap. Ya, kalau ternyata itu produk bisa jadi bumbu penyedap dan ternyata kandungannya lebih bagus, bikin yang seperti itu. Oh, ternyata butuh untuk bikin bungkus kapsulnya obat. Ya udah, kalau ternyata produk itu bisa dijadiin bungkus kapsul obat, jadiin produk seperti itu. Mungkin itu aja sih yang closing statement dari saya. Semoga kalian bisa menciptakan sebuah ide keren, menciptakan sebuah startup yang nantinya menjadi kebanggaan Brawijaya dan juga Indonesia. Thank you banget ya waktunya. Kita udah habis waktunya dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Naila. Thank you, Naila. Terima kasih Kak Fahmi. Oke. Tutup dulu. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir juga. Terima kasih juga Kak Fahmi atas materinya, atas jawaban-jawabannya juga. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu mengenai YEB dan KBMI. YEB sendiri atau Youth Entrepreneur Brawijaya merupakan program inkubasi wirausaha pemula. Pendanaan yang diberikan kepada kelompok wirausaha pemula melalui BUB. Nah, di YEB ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu pra startup bersama startup. Kemudian KBMI merupakan program kewirausahaan Kamus Merdeka yang merupakan kepanjangan dari kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia dalam rangka mendorong munculnya calon pengusaha muda di perguruan tinggi. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat daftar YEB sama KBMI. Nah, deadline-nya untuk YEB sendiri tanggal 30 Juni tahun 2020. Nah, untuk yang KBMI tanggal 9 Juli tahun 2020. Nah, buat yang kepo gimana sih terus apa aja sih yang harus diperhatikan buat daftar YEB sama KBMI, bisa banget dilihat di sosmednya ABC maupun di sosmednya BIW UB. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Selamat sore dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.